Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Pak Dewa. Nah, ini kan saya dengar nih mau ngadain coaching nih hari ini. Iya. Gimana persiapannya? Persiapannya sih sejauh ini sudah sih Pak ya. Hmm. Artinya ya belajar tentang kompetensi coaching. Ya, Kemudian mulai dari kehadiran penuh. ya betul kemudian sekali. menjadi pendengar nih. Saya kan sulit ya. Dari dulu tuh kan sulit banget dengar secara aktif ya. Inginnya mau didengar ya. Jadi proses ini paling tidak harus membuat saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan kemudian nanti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali potensi dari si coaching. Ya, betul. Nah, itu kan 3 kompetensi harus dimiliki, antara lain presensi, kemudian mendengarkan aktif, kemudian menggali pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga ini yang mana akan jadi kendala utamanya dalam menerapkan coaching? Pak Dewa kan udah tahu tuh kalau saya yang kedua yang ketiga mungkin ya. Yang kedua karena susah menjadi pendengar, inginnya masuk saja di dalamnya. Kemudian yang ketiga takutnya bablas, nanti ingin memberikan solusi gitu kepada si coach atas apa yang saya pikirkan. itu yang mungkin gini sih Bu Ayu, sepengetahuan saya emang dalam proses coaching itu lebih baik kalau solusinya datang dari coach, bukan dari coachnya. Nah, ketika coach buntu nih, dengan ada ide, kasihlah pemantik dia. Kasih pertanyaan pemantik. Seperti apa sih? Kira-kira kalau gini bagaimana? Kasih pertanyaan pemantik, tapi bukan solusi dari kita, tapi pemantiknya, sehingga dia ada terbesit. Oh ya, kayak gini deh. Kayak jalan pembuka ide. Iya betul. Kayaknya lubang tersumbat perlu kita dorong agar sumbatannya hilang. Dan mengeluarkan ide-ide. Seringkali ketika proses coaching itu untuk solusi dari coach itu sering tersendat. Lebih baik kita kasih pertanyaan pemantik. Di samping pertanyaan berbobot. Supaya nggak obrolan jadi pasif gitu ya. Betul. Jadi diem, coach diem. Nah, kira-kira kendala apalagi nih yang mungkin akan terjadi pada proses coaching ini? Kayaknya sih mungkin itu saja sih kalau yang ada dalam pikiran saya. Yang jelas, yang penting kita udah paham tuh kompetensi apa saja yang akan kita terapkan dalam proses nanti. Iya. Nah, kembali lagi, mohon kesadaran penuh, mindfulness untuk mengiringi dari presensi, kesadaran kehadiran. Siap. Karena jika pikiran coaching itu kemana-mana, maka proses coaching itu akan percuma. Tidak akan masuk. Ya, harus dengan kehadiran penuh, dengan kesadaran. Udah siap nih. Siap. Oke deh. Ya. Selamat ya. Ya, terima kasih Pak Dewa ya. Ya. Udah selalu diingatkan. Ya, kasih Pak. Selamat pagi Bu Emi. Bu Ayu. Aduh, kok gitu sih sebenarnya? Ya ampun. Jangan bilang baik-baik saja, itu kan kayak judul lagu gitu loh. memang seperti itu ya. Baik-baik saja yakin. Tapi saya lihat, sorry nih, kemarin kan biasa tuh kita duduk di kantin gitu kan, Bu, gitu kan, lewat naik motor tuh ngegas aja nih. Teman-teman tuh bilang gini, ada apa sih dengan Bu Emi? Bu Emi yang biasanya jahil, suka bikin kita ketawa, tiba-tiba jadi yang kayak kalau dibilang menghindar, mungkin menghindar. What happened? Berceritalah. Ya, Bu Ayu, intinya mungkin perlu teman untuk bercerita. Kira-kira Bu Ayu ada waktu nggak nih? Saya mah selalu ada waktu. Tenang, santai-santai aja. Menyediakan waktu untuk Bu Emi. Kebetulan kan udah selesai nih jam ngajar nih. Kalau mau cerita, mau ngomong, ayo. Iya, jadi mungkin yang kemarin itu agak sedikit ngegas itu bukan karena kenapa-kenapa. Lagi ini aja Bu Ayu, lagi bingung aja gitu. Lagi kayaknya nggak nemu sesuatu
sesuatu yang harus saya bisa lakukan dalam permasalahan yang saya hadapi. Oke, nah untuk biar kita lebih gitu ya, kita ini deh berdua apa namanya, kita melakukan teknik stop sebentar, duduk yang rileks, kemudian cari sudah ya. Boleh tangannya mungkin di atas meja, boleh di atas paha juga nggak apa-apa. Coba aja kita pusatkan pikiran kita dengan menarik nafas, rasakan tarikan nafas, mau memejamkan mata boleh, mau melihat ke ujung-ujung juga boleh. Kita mulai ya, 3 kali ya. Kita tarik nafas. Kita rasakan aliran nafas mengisi seluruh organ pada tubuh kita. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Sekali lagi. Buka matanya pelan-pelan. Relax ya. Oke. Bagaimana perasaannya dulu? Oke, sepertinya sudah bisa lebih fokus lagi Bu Ayu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, saya kan apa namanya selalu ada untuk Bu Emi gitu. Oke. Mau cerita apa monggo, tidak usah dijadikan beban kalau mau cerita. Ayo. Iya memang apa namanya seperti tadi juga kayaknya saya perlu cerita nih karena saya mikir sendiri itu kayaknya nggak mana ya gimana ya Mas gitu. Jadi gini Bu Ayu, apa kemarin dipanggil sama ibu kepala sekolah, kemudian dibagikanlah istilahnya ada selebaran gitu dari sebuah platform online. Ada lomba berpidato bahasa Inggris. Nah, di situ tuh saya udah mulai tuh maksudnya ibu ini apa nih kan gitu kan ya. Udah ibu mengutarakan maksudnya begini ini syarat-syaratnya. Jadi silakan Bu Emi bisa untuk mengikuti kegiatan ini. Langsung saya apa? Gimana kan gitu ya. Di depan ibu mungkin kita istilahnya Fine nggak ya, bisa Bu ya. Ayu. Kita harus bukan nggak bisa sih tapi memang lebih ke oke, beliau adalah atasan kita dan menugaskan kita untuk sebuah hal gitu kan. Kita terpaksa sudah otomatis kepalanya itu baik Bu kan seperti itu ya. Aduh Bu Ayu, saya mikir lagi dari ruangan, abis keluar dari ruangan ibu tuh gimana ya gitu loh. Saya aduh nggak ngerti Bu Ayu, bingung gitu loh. Mana ini caranya Bu Ayu? Oke. Tenang. Berarti tadi itu awalnya dimulai saat ibu dipanggil ke ruangannya ibu. Terus diberi informasi bahwa sekolah kita akan mengikuti perlombaan guru berbahasa Inggris. Iya betul sekali Bu Ayu. Dan ibu secara langsung menunjuk Bu Emi untuk mewakili sekolah. Benar sekali. Nah, yang kalau boleh tahu gitu, masalahnya di mana gitu? Artinya kenapa Bu Emi langsung seperti jadi yang kepikiran, kemudian bikin mungkin mengiring perasaan atau mood atau feel-nya Bu Emi langsung bad gitu, langsung nggak enakan? Karena setahu saya ya Bu Ayu ya, namanya lomba pidato bahasa Inggris lagi kan. Kalau bahasa Indonesia aja udah pasti harus SPOK-nya itu benar. Bahasanya itu baku, EYD gitu kan. Ini bahasa Inggris gitu loh. Yang saya cuma mungkin ngomongnya cas-cis cus gitu asal orang ngerti, saya juga paham gitu, artinya ya cuma sekedar gitu aja. Ini kok bisa gitu loh. Kenapa? Why me? Salah ya Pak itu aja nggak salah tuh. Why me itu apa coba? itu membuat saya aduh gimana ya, apa ya yang harus saya lakukan setelah diberikan istilahnya ditunjuk oleh ibu kepala sekolah gitu Bu Ayu. Saya merasa bahasa Inggris saya tidak bagus-bagus amat. Tidak bagus-bagus amat. Lalu pertanyaannya, karena kan tadi Bu Emi merasa bahwa tidak pede awalnya karena menurut Bu Emi kemampuan berbahasa Bu Englishnya Bu Emi tidak serta-merta sesuai begitu. Tapi Bu Emi tahu tidak
kira-kira gitu. Kenapa sih pilihan itu jatuh pada Bu Emi? Ayo. Kenapa nih Ibu kalau sekolah kok yakin nggak usah ngumpulin banyak guru, Bu Emi yang panggil, Bu Emi wakilin nih. Kira-kira tuh, kira-kira kenapa tuh? Mungkin karena beberapa kali ya Bu Ayu ya, kan sekolah kita itu dikunjungi oleh istilahnya mungkin volunteer atau ada kegiatan charity, tamu-tamu dari mungkin dari corporate, dari hotel gitu kan. Itu kebanyakan memang kan bule ya, karena di daerah kita ini kan daerah pariwisata, banyak bule yang berkunjung juga untuk melihat apa sih itu pendidikan anak berkebutuhan khusus di Bali seperti apa. Nah di sana mungkin Ibu melihat, oh kalau saya lihat Bu Emi mungkin kemampuan di sananya itu ada gitu kan. Jadi terbesitnya mungkin saya gitu kan ketika ada perlombaan yang bernuansa bahasa asing, bahasa Inggris gitu kan. Jadi ibu itu kayaknya sudah, kalau ke kita ya, ke guru-gurunya itu sudah melihat, oh si A potensinya di sini, oh si B di sini. Jadi mungkin itu si Bu Ayu yang mendasari Ibu mungkin. Jadi kalau menurut saya. Oke. Berarti berdasarkan penjelasan Bu Emi, kira-kira nih apa sih yang membuat Ibu Kepala Sekolah yakin untuk menunjuk Bu Emi untuk mengikuti perlombaan ini? Saya pun mungkin hampir sama ya dengan Ibu Kepala Sekolah, memiliki keyakinan mungkin tidak hanya beliau melihat Bu Emi atau mengamati Bu Emi cuman hanya mendampingi mendampingi tamu-tamu dari luar negeri ke sekolah saja. Tapi saya yakin Ibu Kepala Sekolah pasti memiliki juga pemikiran-pemikiran lain yang bahkan mungkin kadang-kadang Bu Emi tetap aja merasa tidak percaya diri gitu. Intinya sih itu sih Bu, artinya saya merasa wah kalau sekedar seperti tadi saya bilang gitu, kalau sekedar mungkin berbicara, berkomunikasi, bercakap-cakap itu artinya bisalah saya tanggulangi gitu loh. Tapi kalau udah di depan orang ada juri gitu Bu Ayu, kayaknya kira-kira kan perbedaannya adalah ketika berbahasa Inggris secara aktif dengan orang bule langsung, dengan bahasa Inggris yang akan dinilai di depan juri. Kira-kira itu treatnya yang beda tuh apa sih yang kayak bikin kayaknya di pressure, padahal sama-sama berbahasa Inggris loh ya. Yang berbeda tentunya ada kata-kata lombanya. Jadi kan kita harus memberikan yang terbaik yang kita punya gitu. Kalau bercakap-cakap dengan bule langsung itu, bule itu paham. Artinya bule itu paham mungkin kemampuan kita tidak terlalu bagus, tapi dengan kata-kata yang dipilih, oh iya dia paham gitu. Tapi kalau udah lomba gitu tuh kayaknya bukan gitu ya. Oke, nah kira-kira saya yakin nih kan Bu Emi pasti dalam ketika dipilih gitu, berarti kan ada sebuah potensi yang dilihat oleh Ibu. Apakah dengan kegiatan lomba ini gitu, kira-kira Bu Emi butuh bantuan siapa untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri? Sebenarnya kan cuma hal kepercayaan diri. Kalau bahasa Inggris mah kasih gitu. Saya sebenarnya nggak itu ya tadi, nggak pede. Kemudian di depan bule itu berbeda dengan di depan juri dan seperti itu. Nah di sini sih saya ada terpikir dalam diri saya mungkin yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri saya itu ya pertama latihan tentunya kan. Latihan, kemudian ada istilahnya jadwal latihan juga yang perlu saya buat, mungkin yang perlu saya susun agar tidak mengganggu proses saya sebagai pengajar kan. Jadi hal itu mungkin saya akan coba rencanakan, saya buat, mungkin saya bisa latihan sehabis mengajar. Kemudian yang kedua, selain latihan dan di penjadwalan latihan itu, saya akan membutuhkan bantuan teman.
bantuan teman untuk membantu saya, melihat saya, artinya biar nggak sendiri latihan kan kayaknya sudah benar ya Bu Ayu, kayaknya udah benar aja, udah ini aja. Jadi mungkin saya perlu teman untuk melihat saya, memantau saya latihan. Kemudian mungkin yang ketiga yang bisa saya lakukan apa ya? Menghafal itu loh Bu Ayu. Istilahnya kan kita sudah buat nih, ada temanya, sudah buat pidatonya. Nah, pidato itu kan lebih baik pasti juri menilai itu kan biar nggak ngeliat teks gitu kan. Nah, di sini saya merasa selain latihan yang sering, kemudian juga perlu teman untuk melihat saya. Nah, mungkin saya bisa membawa teks itu kemana-mana gitu loh. Mungkin yang paling mudah ya mungkin saya taruh nanti di HP. Jadi ketika ada waktu senggang mungkin saya lihat lagi biar paham, biar hafal. Jadi kayaknya sih mungkin itu yang bisa saya lakukan sejauh ini Bu. Oke, berarti dari bahasannya Bu Emi tadi sebenarnya siap tidak siap harus siap ya, tidak ada kata menolak sudah di tugas dititahkan ya, gitu. tidak ada istilah menolak tugas. Jadi dari hal itulah Bu Emi sudah sebenarnya ada terbersit pikiran atau ide-ide. Yang pertama jadwal latihan, menjadwalkan nih jam-jam berapa saja yang bisa dilakukan untuk latihan. Kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat agar kadang-kadang manusia ya, kadang sering merasa benar, ya, kalau sendiri terlalu percaya pada sudah, kemampuan diri. Ternyata kita perlu juga membutuhkan masukan dari rekan lain. Kemudian yang ketiga akan menyimpan teks pidato di handphone agar bisa dibuka setiap saat atau kapanpun waktu luang. Dan kalau bisa harapan Bu Emi sudah bisa hafal ya. Jadi pada saat juri itu nggak usah lagi lihat teks. Oke, keren nih 3 idenya. Nah, di situ tadi saya dengar Bu Emi akan butuh bantuan rekan sejawat. Kira-kira nih yang bisa membantu Bu Emi dalam proses latihan ini itu rekan sejawat, bu guru siapa atau pak guru siapa yang kira-kira mungkin bisa intens sering untuk bertemu untuk latihan bareng gitu kira-kira? Kayaknya sih nanti saya minta bantuan Bu Sangayu, karena kan beliau kebetulan kelasnya sebelahan sama saya. Terus juga orangnya kan Bu Ayu tahu sendiri, jadi kalau misalnya saya salah atau mungkin ada ini ulang kan beliau bisa seperti itu gitu kan. Jadi ngelihat dia pun kayaknya udah ngelihat beberapa orang gitu kan Bu Ayu. Wakili. Iya, mewakili gitu kan beberapa jenis karakter orang gitu kan. Jadi yang paling dekat sih saya akan minta bantuan Bu Sangayu kayak. Bu Sangayu ya, oke. Bu Ayu kan ya seperti yang kata Bu Emi dia selalu saja mau diminta bantuan gitu, direpotkan ya, direpotkan dan orangnya juga antusias dalam hal apapun. Jadi saya yakin mungkin nanti pasti akan bisa membantu Bu Emi ya. Mudah-mudahan menambah lagi kepercayaan diri saya. Nah, setelah merencanakan tadi tuh ide-ide yang Bu Emi sudah sebutkan, kira-kira nanti proses awalnya untuk mewujudkan ide-ide ini itu Bu Emi apa yang akan Bu Emi lakukan yang pertama? Kalau yang pertama sih tentunya komitmen dalam diri dulu ya Bu Ayu. Saya sudah siap mengikuti lomba ini. Oke, berarti kamu harus menyesuaikan atau meluangkan waktu untuk latihan. Kan itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya tanya dulu nih sama teman yang mau saya mintain bantuan, beliau bersedia tidak, kan seperti itu. Jadi kita ceritakan juga ini yang akan kita hadapi, saya minta bantuannya, mungkin kalau ada saya dalam persiapannya ada yang kurang atau ada yang perlu diberikan masukan, saya bersedia menampung hal itu. Jadi intinya dari dalam diri dulu, kemudian kita minta juga persetujuan untuk teman membantu kita berkolaborasi dengan kita. Jadi itu Bu. Oke, bagus ya. Kan keberhasilan itu biasanya ada dari faktor internal yang pertama, kemudian eksternal sebagai pendukung gitu ya. Penting sekali ketika kita sudah merasa bahwa oke, ketika saya ditunjuk oleh ibu kepala sekolah saya harus komit nih,
suka tidak suka mau tidak mau ini adalah sebuah tanggung jawab. Jadi komit dulu nih akan diri iya, sendiri. Karena ketika menerima tugas ini Bu Emi tentu saja banyak hal yang harus kita korbankan. Jadi kayak seperti waktu, ya kan? Iya benar. Waktu. Mungkin waktu istirahatnya jadi diluangkan untuk Iya. Yang paling enak itu ketika nggak ada kerjaan sebenarnya. Cuman kan nggak ada Bu. iya, nggak mungkin. Nggak ada kerjaan. Nggak mungkin nggak ada kerjaan. Semasi Ngomongnya kita juga kerja. Semasi kita hidup gitu ya. Ada wujud dari sebuah tanggung jawab kita. Yang pertama seperti tadi komitmen dalam diri. Oke, saya akan mau berlatih. Yang kedua koordinasi penting. Iya. Karena kita berniat ingin meminta bantuan, tapi kita juga harus tahu yang kita minta bantuan ini. Jadi biar nggak si A deh, si B B deh, deh, gitu. iya, betul. Padahal kita belum nanya. Iya, mau betul. nggak, Karena gitu ya. ketika berkolaborasi apa yang terpenting adalah kenyamanan. Iya betul. Ketika berkolaborasi, ketika berkolaborasi rekan kita ngerasa keberatan ya nggak akan nyaman gitu. Ya cuma ngeliatin gitu Iya, kayak, betul. udah bagus. Nah, iya. Jadi kayaknya Iya. kita nggak dapat masukan juga kan untuk perbaikan kita selanjutnya. Iya, keren Bu Eli. Ide-idenya mantap. Semoga nanti bisa diwujudkan. Iya, Semoga doakin katanya. Doain ya Bu Ayu ya. Semoga Biar proses lancar. lombanya juga lancar dan nanti memperoleh hasil yang diharapkan. Ya, seperti itu sih juga harapan Iya. saya. Artinya jika sudah dalam diri, oke deh, berkomitmen kembali tadi, saya akan melakukan hal ini, saya akan mempersiapkan diri dengan baik. Tentunya semoga nantinya bisa memberikan hal yang terbaik. Makasih ya. udah Iya, mau dengerin. gimana? What do you feel sekarang? Gimana perasaannya sekarang setelah kita Gimana ya? ngobrol-ngobrol? Sudah ada bayangan apa yang akan dilakukan ke depannya melalui percakapan kita tadi. Bu Ayu juga udah istilahnya memberikan saya, kamu bisa deh kayaknya dengan hal ini gitu loh Bu Ayu. Jadi saya sudah bisa lebih terarah lah gitu. Semoga berhasil ya, sukses Oke. buat lombanya, tos dulu. Oke, terima kasih. Sukses ya. Semoga bisa memberikan yang terbaik. Oke, siap. Thank you Nanti ya. ditunggu kabar gembiranya. Oke. Ya, Bu. Ya. Halo, gimana Pak Yu? Ya, Proses coachingnya? Pak Dewa. Coachingnya asupan lancar. Nih, sebelum kita saya berikan beberapa titik poin dari yang saya catat, beberapa poin yang saya catat dari proses coaching tadi. Saya ingin tanya nih, bagaimana sih perasaan ibu nih ketika sebelum coaching, pada saat coaching dan sesudah coaching? Oke. Pertama, ketika sebelum coaching ya, karena apa yang hendak diceritakan coaching kepada coach itu kan kita tidak pernah tahu ya. Ya. Jadi seperti serumit apa sih masalahnya, ya pasti saya deg-degan, kemudian nervous lah, itu overthinking juga. Jadi nanti gimana ya, apa saya kepancing nggak ya, kayak masih ragu-ragu gitu dalam proses sebelum coaching. Ya. Kalau setelah coaching gimana? Selama coaching tetap juga harus bisa fokus, harus bisa menahan diri untuk tidak mencegah atau mengalihkan apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga akan menjadi solusi yang ada dalam pikiran saya. Betul. Ya. Kemudian pasca coaching tadi sih sepertinya ada beberapa kekurangan, cuman happy aja sih, karena si coaching itu saya lihat kayaknya dia memang udah bisa menemukan solusinya gitu. Berarti Bu Ayu seperti pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, terima kasih Bu Ayu ya. Jadi dari perasaan sudah Ibu jabarkan bahwa rasa nervous di awal, rasa tegang di awal itu barang tentu sudah seringkali terjadi pada saat sebelum coaching. Tapi selama coaching saya perhatikan Ibu Ayu dan coaching sendiri enjoy, nikmati proses coaching itu sendiri. Jadi membangun suasana itu sudah berjalan bagus. Kemudian pada pasca coaching Ibu merasa happy, senang karena apa? Sebab ya karena coaching sendiri sudah menemukan solusi dari masalahnya.
Jadi nampaknya proses coachingnya berhasil. Gitu. Nah, dari pengamatan saya tadi, saya ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, penerapan ibu dalam pembelajaran sosial atau apa namanya sosial emosional. Nah, itu sudah ibu terapkan dalam proses coaching. Jadi bagaimana menciptakan kehadiran penuh dengan kesadaran penuh, ya. Jadi diajak menarik nafas, kemudian ya, biar tidak pikir kemana-mana dari coaching sendiri. Nah, itu sudah bagus sebenarnya. Yang saya lihat dari proses ibu melaksanakan coaching ini, membangun kemitraan ini yang penting. Apa sebab? Karena seperti yang dulu-dulu, kalau kita melaksanakan supervisi akademik, kesannya atasan dan bawahan, senior dan junior. Ya. Tapi dalam proses coaching ini, saya melihat kemitraan ini sudah dibangun, bahwa kita equal, kita sama-sama mengisi, sama-sama mencari solusi dari masalah, tidak ada kesan menggurui. Kemudian dari bahasa Ibu Ayu dengan coaching sendiri sudah bagus, ya itu sudah seperti teman, rekan, sejawat, ya tidak ada mendikte, tidak ada memerintah, tidak ada memberikan solusi yang kesannya harus punya saya gerakan. Gitu. Jadi sudah bagus, membangun kemitraannya sudah bagus. Kemudian mungkin seperti yang Bu Ayu tahu, dalam proses coaching itu kita menggunakan alur apa Pak Ayu? Tirta. Ya. Mungkin di T yang pertama tujuan, Ibu kurang mendalami. Kira-kira tujuan kita untuk pesanan coaching hari ini itu apa? Nah, itu kayak yang perlu kita dalami terlebih dahulu, baru kita mengidentifikasi. Ini kayaknya dua hal yang rancu sering sekali terjadi dalam proses coaching antara tujuan dan identifikasi. Kadang-kadang itu ngeblur jadi satu. Iya. Mana tujuannya, mana identifikasinya. Itu kayaknya perlu kita perbaiki. Tekankan lebih dalam lagi. Kemudian memberikan umpan untuk solusi. Itu sudah bagus sekali. Ya. Ketika si coaching ini udah mandat, apa ya? Tapi Ibu memberikan solusi. Kira-kira seperti apa? Pertanyaan pemantik yang Pak Dewa di awal tadi. Itu sudah diterapkan, sangat bagus. Ini Askun Karo, Ibu bisa menjadi pendengar aktif kali ini. Biasanya sulit. Saya biasanya pendengar pasif ya. Tapi sekarang nampaknya sudah bagus sekali. Nah, seperti yang saya tadi bilang, bahwa percakapan, dialog, kemudian komunikasi sudah berjalan bagus, tidak seperti mendidik, seperti mendikte. Itu poin yang sangat penting sekali, karena prinsip dari coaching ini adalah kemitraan. Betul sekali. Nah, kira-kira tindak lanjut ke depannya dari proses coaching hari ini apa? Oke. Kalau untuk terkait kasusnya coaching, mungkin saya tetap akan bukan memantau sih, bahasanya itu mengingatkan gitu bagaimana proses latihan, karena kan ending dari ini kan keberhasilan beliau dalam proses lomba gitu kan. Jadi ya paling nanti mengingatkan, saling mengingatkan, atau mungkin bahkan nanti saat beliau latihan saya ikut join gitu. Ya.